Prabowo juga tidak terlihat antusias untuk Pilkada DKI. Hingga 1 bulan jelang masa pendaftaran, belum ada satu nama pun yang disebutkannya gitu loh. Ketemu lagi di Ngos-Ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Kabarnya Koalisi Indonesia Maju, gabungan partai politik yang mendukung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024, lagi bingung dan pusing untuk mengusung calon gubernur pada Pilgub DKI. Banyak faktor yang membuat mereka galau. Salah satunya karena mereka belum satu suara dalam mengusung jagoan mereka di DKI Jakarta. Ditambah elektabilitas Anies, mantan gubernur DKI, lumayan tinggi dalam bayangan Pak Yus. Intinya ditambah elektabilitas Anies itu, mantan gubernur DKI itu lumayan tinggi gitu loh. Nah, sedang dalam bayangan Mbak Yus terbuka kemungkinan ada 3 poros yang akan terbentuk. Hanya saja yang sudah positif itu baru Anies Baswedan, petahana yang mendapat sokongan resmi yakni dari PKS dan Nasdem. Bisa Mbak Yus sampaikan, pemenang pemilu di DKI kemarin itu PKS, mereka mendapat 18 kursi. Nah, perolehan ini membuat mereka sangat pede. Duluan mendeklarasikan mantan Mendikbud itu. Saking pedenya mereka juga menawarkan Pak Sohibul Imam ditempatkan sebagai capres. Sedangkan Nasdem hasil pemilu kemarin mendapat 11 kursi yang menandakan mereka memenuhi syarat mendaftarkan kandidat calon gubernur. Masih ada parpol yang juga berpeluang bergabung dengan mereka, yakni PKB serta PDIP. PKB punya modal 10 kursi, sedangkan PDIP 15 kursi. Jadi totalnya ada 54 kursi. Jauh dari cukup itu gitu loh. Sedang sinyal PDIP ikut mendukung mereka itu terlontar dari pernyataan petinggi partai Mbak Puan gitu, yang menyatakan sudah ada komunikasi dan lebih 50% mereka akan bergabung. Oke. Walaupun Ahok punya elektabilitas gede, PDIP tidak mau memaksakan diri gitu. Mereka benar-benar berhitung gitu loh. Buat apa mendorong kadernya bila kesempatan menang mereka bisa dijegal di tengah jalan. PDIP belajar dari pemilu dan pilpres. Faktanya masih banyak pemilih tergoda dengan iming-iming. Nggak usah dijelasin lagi iming-imingnya apa. Pilihan PDIP merapat dukung Anies ini jelas langkah rasional, bukan pertaruhan harga diri. Mereka memahami betul bila nekat menurunkan kadernya akan terancam dikerjai. Hal ini kayaknya yang bisa kita lihat di Jawa Tengah. Dalam 3-4 hari belakang, tiba-tiba KPK rutin menggeledah Pemkot Semarang. Yang kita tahu wali kotanya adalah kader PDIP. Sekjen mereka, Pak Hasto, juga lagi diseret-seret kasus Harun Masiku. Sulit menafikan apa yang dilakukan penegak hukum di Pemkot Semarang tidak berkaitan dengan pilkada. Pasti ono hubungannya. Ini semacam gertakan agar PDIP memundurkan langkah, tidak nekat menerabas demarkasi. Gitu. Penetapan nama Pak Anies baik oleh PKS serta Nasdem tidak diikuti dengan mencuatnya kasus hukum yang dialami kader mereka, baik di pemerintahan maupun di daerah. Beda waktu Pak Anies dideklarasikan sebagai capres. Tak lama kemudian kasus BTS yang menyeret Menkominfo Pak Johnny Plate juga terkuak. Jadi sulit rasanya tidak mengaitkan antara Pak Anies dengan dibongkarnya kasus BTS. Faktor keunggulan Pak Anies itu sangat difahami oleh partai pendukung Prabowo Gibran. Bisa jadi mereka banyak melakukan simulasi. Kenyataannya Pak Anies memang tidak terbendung gitu loh. Tidak ada cara lain buat menghentikan laju elektabilitas Pak Anies. Ketidakoptimisan itu malah jelas nampak di Koalisi Indonesia Maju. Golkar sudah memutuskan Pak Yusuf Hamka sebagai kandidat dan mereka realistis tidak mengusung Ridwan Kamil. Ya bagi Golkar dengan berbagai survei yang muncul, nama Kang Emil jauh prosentasenya di bawah Anies dan Ahok.
nama mantan Gubernur Jawa Barat tetap lebih memiliki peluang besar di sana gitu loh. Hanya saja nama Yusuf Hamka seperti tidak mendapat respon positif gitu loh. Hingga kurang sebulan Gerindra tetap belum menyebut nama. Bisa jadi mereka masih berharap Kaisang akan masuk ke Jakarta. Soalnya Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan baik di DKI maupun di Jateng sama-sama punya peluang. Dengan modal 8 kursi PSI, sebenarnya sudah menggambarkan dukungan rakyat lumayan terbuka. Sayangnya hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas bungsu presiden itu nyungsep di bawah 1%. Sedang dalam survei yang lain, misalnya indikator politik, siapapun yang dipasangkan dengan Kaisang pasti berada di bawah kandidat lain. Elektabilitasnya tinggi hanya bila dipasangkan dengan Anies Baswedan. Hal ini bisa disimpulkan yang mendongkrak namanya ya tetap nama Anies, bukan nama adiknya Gibran gitu loh. Makanya sekarang Kaisang lebih fokus untuk maju di Jawa Tengah. Prabowo juga tidak terlihat antusias untuk Pilkada DKI. Hingga 1 bulan jelang masa pendaftaran, belum ada satu nama pun yang disebutkannya gitu loh. Bahkan kader Gerindra yang paling berpeluang jadi penantang Anies digeser untuk maju di Pilwakot Tangsel. Mbak Yusi benar-benar nggak paham. Modal Pak Ahmad Riza jika diturunkan di DKI kan sebenarnya punya peluang. Apalagi dipasangkan dengan Pak Yusuf Hamka. Nah, selain pernah jadi wakil gubernur, Pak Riza itu juga pernah menjabat sebagai ketua DPD DKI. Artinya dia punya kantong-kantong suara yang bisa dioptimalkan. Lah kok malah dipindah ke Tangsel? Sudah gitu dipasangkan sama Marcel Widianto. Beneran kok digesernya Pak Riza itu di luar Mbak Nurul sama Mbak Nalar. Memang sih Gerindra pernah menyebut nama Budi Satrio serta Rahayu Saraswati. Faktanya sekarang nama keduanya tidak lagi disuarakan Gerindra. Atau jangan-jangan di ibu kota memang kesempatannya dilewatkan begitu saja. Nah yang lebih lucu lagi itu PAN yang sejak awal ngotot nawarke putri dari ketua umumnya itu Mbak Zita Anjani. Tidak ada yang merespon sama sekali. Kasihan banget itu Pak Zulhas gitu loh. Sedang nama Eko Patrio juga disebut, tapi nasibnya enggak jauh beda. Tidak diperdulikan sesama anggota koalisi. Di sini Mbak Yus menduga, partai-partai itu memang menunggu titah presiden atau memang kepala negara awalnya mau mendorong bungsunya. Pas ketahuan elektabilitasnya di titik nadir, kan ya mesti realistis toh. Memaksakan Kaisang di DKI sama saja dengan menjerumuskan anaknya. Kayak nasib Mas AHY di tahun 2017 lalu. Oh iya, bicara soal Demokrat, mereka tidak banyak menawarkan kadernya kecuali di Jawa Timur. Ini karena mereka mencoba realistis atau Mas AHY terlalu menikmati jabatan menteri sehingga sekarang ini kita hampir nggak pernah lagi mendengar Mas AHY bicara dalam kapasitas ketua umum partai. Pilkada DKI bisa kita anggap anti klimaks, pertarungan yang tidak menarik. Kayaknya mereka beneran realistis, tidak memaksakan diri berniat menang di sana. Ya tahu ya, realistis aja lah kalau gitu. Tetap bagi para ngoser yang belum memesan kaos ngos-ngosannya Mbak Yus, ini sudah ada tertera nomor di bawah. Bisa hubungi nomor di situ. Oke, segitu ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya.